Ba wa ma sabata. Kama idza sabata li syai'in. Pak Rahmatan ji. Kama sabata ta'mimuhu bil istiqra, dan bermula barang yang sebutlah takmimnya barang bil istiqra, seperti rafa' fa'il. Rafa' fa'il adalah sudah sebut secara umum bil istiqra. Jadi seluruh fa'il itu adalah marfu'. Karaf'il fa'il seperti rafa' fa'il, wa nasbil maf'ul dan nasa maf'ul. La hajata itu tidak butuh pada sebut barang yang tidak didengarkan minhu, daripadanya barang kepada kias. Jadi sesuatu fa'il yang belum pernah didengarkan dia dibaca rafa', ketika kita merafa'kan fa'il tersebut tidak butuh kepada kias. Jelas mengapa? Karena dia masuk di bawah kaidah istiqra, yaitu kullu fa'ili marfu'un, masuk di bawah kaidah istiqra. Nah, sehingga diikhtilafkan pada sebutnya barang. Dia hartanya ada pegang pun bergaya kepada takdir juga. Bukan? Hartanya bergaya ya, terhadap yang takdir. Maksudnya mana? Masa bata yang di istiqra ya hana perle malam yusma minhunya yang hana perle kepada kias. Sehingga menyatakan bahwa malam yusma yang hana perle kepada kias, maka akan terjadi istilah pada Ya, sebut. betul kan? Ya. Karena seandainya ma sabata ta'mimuhu bil istiqra butuh kepada kias, maka diikhtilafkan pada sebutnya malam yusma. Karena seandainya ma sabata ta'mimuhu bil istiqra butuh kepada kias, maka diikhtilafkan pada sebutnya malam yusma. Beserta bahasungguhnya malam yusma, maka beserta bahasungguhnya pekerjaan itu atau tiap-tiap itu tidak tahqiq pada juz'iyah tiap-tiap oleh asal dan furu', yang terasal yang terfuru', yang tidak dapat ditentukan yang terasal yang terfuru'. Maka lianna ba'dhaha, karena sebagian juz'iyah tidak ada itu lebih aula daripada sebagian bidzalika, dengan demikian. Hana nilai plus apa perkara sehingga terjadikan zaidunnya sebagai asal atau yang lain sebagai asal atau zaidunnya sebagai furu', tidak ada nilai plus dan minus. Kajuk nana. Wadaikun wa kharaja fi maknahu wasful ghairuhu, yang selain barang pada maknanya. Wa kharaja bima fi wasfihi wasfun, keluar dengan ma fi ma'nahu wasfun oleh selainnya barang. Tapi selainnya yang wasfun itu wasfun yang munasabah. Harus wasfun yang munasabah. Jadi pada inam apakah ada wasfun takhmir? Ada. Tapi takhmir tersebut tidak menjadi sebagai ilat tasmiyah bagi nabis. Berbeda dengan takhmir, wasaf takhmir yang terdapat pada khamar. Wasaf takhmir yang terdapat pada khamar menjadi ilat sehingga dinamakan khamar. Qala Jalaluddin Asyuti, fal hasil kesimpulannya adalah anna mahal khilaf fima pada barang idza istamala ismu ala wasfil, apabila mencakup mengandung oleh nama oleh isim di atas wasaf, wa i'taqadna dan kita i'tiqad anna tasmiyah lidzalikal anna tasmiyah sungguh penamaan itu sobit karena demikian wasaf kama taqaddama fil khamar. Mengapa dinamakan khamar? Karena terdapat takhmir. Jadi wasaf takhmir itu menjadi ilat tasmiyah khamar. Sehingga dijakun ilat tasmiyah la yaqtadi tasmiyah. Jadi mengapa dinamakan khamar? Karena terdapat wasaf takhmir. Ketika wasaf takhmir diperdapatkan pada nama yang lain tidak bisa dikatakan sebagai khamar.
sesuai dengan kaidah inna tasmiyah la yaqtadi tasmiyah atau inna tasmiyah la yajibu tasmiyah. Kah mas'alatun nyo mantek yo. Anak baca. Anak baca surah ada je tajung je man tajung ya. Ai kabeh je mendung wah. Sebab lafal gimana? Mas'alatun bermula ini itu satu masalah. Al-lafzu bermula lafal yang mufrad. Lafal yang mufrad. Wal makna dan makna itu jika bersatu oleh keduanya. Bersatu lafal dan makna. Bi'an taswir. Dengan bahwa adalah tiap-tiap daripada keduanya lafal dan makna itu satu. Sebenarnya satu lafal satu makna. Ditaswirkan ittihadal makna dan lafal artinya lafal satu makna satu. Mengapa? Karena matan itu timbul waham lafal dan makna bergabung menjadi syai'un yang satu. Oh nah. Jadi lafal dan makna bergabung menjadi syai' yang satu. Itu iqtidha daripada matan. Sehingga ditaswirkan bi angkana kullun minhuma wahid. Dengan bahwa adalah tiap-tiap daripada keduanya lafal dan makna itu satu. Fa'in mana jika tertegak oleh tasawurnya, artinya makna lafal yang disebutkan. Tasawur tertegak oleh tasawur. Isnad kepada sebab. Artinya ditegak ianya akal dengan tasawur, dengan sebab tasawur maknanya lafal. Sama dengan isnad fi'il kepada sebab. Maka jika ditegah oleh tasawur maknanya, artinya makna lafal yang disebutkan akan syarikah fihi padanya makna min isnaini daripada dua. Misalan aku contohkan sebagai contoh, dia tidak akan syarikah apakah dua atau seterusnya. Fa juz'iyun nisya maka itu juz'i. Maka itu adalah lafal juz'i, lafal juz'i. Artinya zalikal lafzu, artinya bermula demikian lafal itu dinamakan akannya demikian lafal akan juz'iyan hakiki, akan juz'i yang hakiki ka Zaidin, seperti Zaidin. Jadi juz'i hakiki adalah ma yamna'u tasawwuruhu an wuqu'i syarikati fihi, atau menyatakan ini ma yamna'u tasawwuru ma'nahu syarikata anan yang tarikh juz'i. Jelas? Yang juz'i hakiki. Jadi yang sedang dijelaskan oleh Imam Zakaria adalah juz'i hakiki, berbeda dengan juz'i idzafi. Karena juz'i idzafi adalah sesuatu yang berada di bawah kulli. Maka no itu adalah juz'i. No adalah juz'i. Mengapa no juz'i? Karena dia adalah berada di bawah jinnah qarib. Haiwan juga juz'i. Mengapa? Karena dia berada di bawah jinnah mutawassir. Jisman juga juz'i idzafi karena dia berada di bawah jinnah ali. Jinnah ba'in atau jinnah ali. Jinnah ali ya dia bukan juz'i hakiki, bukan pula juz'i idzafi. Mengapa jinnah ali atau jinnah ba'in dia adalah bukan juz'i hakiki? Karena tidak tertegah syarikah. Benar? Tidak tertegah syarikah. Maka jinnah ba'in dia adalah bukan juz'i hakiki dan dia juga bukan juz'i idzafi. Karena mengapa? Karena dia berada pada tingkatan yang paling tinggi, tidak ada tingkatan di atasnya. Maka jinnah ali atau jinnah ba'in dia bukan juz'i hakiki dan dia bukan juz'i idzafi. Sedangkan jinnah mutawassit dia bukan juz'i hakiki tapi dia adalah juz'i idzafi. Jinnah qarib dia bukan juz'i hakiki tapi dia adalah juz'i idzafi. No, dia bukan juz'i hakiki tapi dia adalah juz'i idzafi. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika tidak menegak oleh tasawur maknanya akan syarikah fihi padanya makna fakulliyun nisya maka itu kulli. Sawaun bersamaan tertegah wujud maknanya kulli, wujud maknanya kulli.
Seperti himpun baina ziddaini au amkan, mungkin wujud walam yujad, dan tidak diperdapatkan minhu daripadanya kulli akan satu farad. Ka bahari zibak, seperti bahari zibak, air laut, laut daripada air raksa, itu mungkin, tidak mustahil. Sedangkan jam'u baina ziddain adalah perkara yang mustahil. Au wujida, atau diperdapatkan dan tertegah, atau diperdapatkan satu farad dan tertegah akan selainnya farad. Hanya diperdapatkan satu farad, tertegah mustahil selain farad. Ka ilah, seperti ilah. Ilah secara mafhum dia adalah kulli, tapi secara farad hanya satu. Au amkan, atau dimungkinkan akannya wujud farad dan tidak diperdapatkan akannya farad. Ka syamsi, seperti syamsi. Au amkan, atau mungkin ianya selainnya farad. Kemana? Kakak? Atau mungkin ianya selain farad dan tidak diperdapatkan akannya selain farad. Seperti matahari, artinya kaukab, bintang yang dinisbahkan kepada hari yang bercahaya. Atau wujida, atau diperdapatkan akannya selain satu farad. Ka insan, seperti insan, artinya haiwanat. Sama dengan harus keluar 6 pembagian. Yang pertama, imtina wujud. Imtina wujud, mustahil wujud. Yang kedua, mungkin wujud dan tidak diperdapatkan afrad. Dua. Yang ketiga, diperdapatkan afrad, diperdapatkan satu afrad dan mustahil diperdapatkan afrad yang lain. Berapa? Atau dimungkinkan untuk diperdapatkan afrad yang lain, akan tetapi hana lau, mungkin tapi wujud kalau benar. Atau wujida, atau diperdapatkan akan afrad yang lain, seperti insan, artinya haiwan nate. Berapa? 5. Perpuah nak cakap berpenghabisan atau tiada berpenghabisan. Sama dengan surah kelima. Hana cakap le dah suiri pembagian ji. Surah kelima diperdapatkan afrad yang lain. Benar? Diperdapatkan afrad yang lain. Nah, dua surah berpenghabisan atau tidak berpenghabisan. Maka nak cakap? Maka nak cakap? Karena timbul khilaf masalahnya. Timbul khilaf. Karena timbul khilaf ni. Apabila C kita maksudkan contoh yang berpenghabisan, insan berpenghabisan. Contoh yang tidak berpenghabisan, syai'un, sifatun, maujudun, adalah contoh yang tidak berpenghabisan. Maka lima Zakaria nak juga nak bagi le. Ni lagi kan? Di atas tarikat mutakalimin kan? Mutakadimin kan? Di atas tarikat mutakhirin kan? Benar? Karena di atas tarikat mutakadimin kudama lebo. Di atas tarikat mutakhirin nambah. Karena tiap-tiap daripada dua buah sabah pembagian terbagi 2. Ya. Pakai nak cikot lah. Nak lasan? Dah syatar nak cikot. Pakai lasan. Ambil jauh. Anak tulis di BB yang tak. Nah, lasan lagi sana.
Mana? Lagi nanti dalam syarah Mali. Wataraka sadisan. Oh memang ketiga. Memang nanti kaya no. Cuma innahu zakara khamsa aqsamen. Bahwa sungguh Imam Jalal menyebut ia akan 5 pembagian. Wataraka sadisan. Betul lagi no. Memang nanti kau. Meninggal ia akan yang keenam, bahwa mundariju tahta qaulihi, dan bermula dia yang keenam itu masuk di bawah perkataannya musannaf au wujida li'anna ma wujida afraduhu kharijan imma antana hatil kal afrad ka insan aula liqauli ba'dihim innahu la yumkin tamsiluhu illa ala madhhabil ukama. Ya ka aula liqauli ba'dihim. Mengapa Imam Zakaria mengapa Imam Jalal meninggalkan pembagian yang keenam dan Imam Zakaria mengikuti metode yang dilakukan oleh Imam Jalal? Liqauli ba'dihim, karena perkataan sebagian mereka itu innahu, bahwa sungguh pembagian yang keenam la yumkin tamsiluhu, tidak mungkinlah tamsilnya pembagian yang keenam illa madhhabil hukama, kecuali berpijak di atas pendapat hukama. Itulah alasannya. Jelas? Apa? Jadi Imam Zakaria memang menyebutkan 5 pembagian sama seperti Imam Jalal. Wa matsalu lahu ba'dhum, dan memberi tamsil lahu baginya pembagian yang keenam oleh sebagian mereka itu ala mazhabil mutakallimin, berdasarkan pendapat mutakallimin bimaujud. Lagi ada perkataan yang bimaujud. Fa innahu afradun, maka bahwa sungguhnya maujud itu afrad ghairu mutanahiyatin bi i'tibar syumuliha, dengan i'tibar syumulnya afrad li kamali rabbi, bagi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kale. Nah, yang dicontoh lagi kan. Contoh ghairu mutanahiyah berdasarkan pendapat mutakallimin maujud. Karena maujud syumul kepada sifat kamal Allah Subhanahu wa taala. Sifat kamal Allah tiada penghabisan. Wa fi dzalika nizaa'un ba'dhum wa fi dzalika nizaa'u bainahum. Pada demikian memberi tamsil terdapat niza' di antara mereka itu. Wa hukama masalulahu bin nufusin natiqah. Hukama memberi contoh dengan nufus natiqah binaan ala ma zahabu ilaihi min kidamil alam wa adamil qauli bitanasukhi ala makhtarahu Aristoteles. Kale, ayo silapih nan alasan. Pernah alasan sih tidak menyebutkan pembagian yang keenam? Karena tidak diperdapatkan contoh berdasarkan mazhab mutakallimin Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali baru contoh berpijak di atas pendapat hukama. Walaupun sebagian memberi contoh tersebut masih terdapat debatan, terdapat ikhtilaf. Yang keren no. Keren ya. Jadi kibarah yang kita lain ke 6 biasa ke cikot. Nabre ya, mana? Coba. Nabre ya? Kakak. Wa mamarra, dan bermula barang yang telah lalunya barang min tasmiyati madlul, daripada penamaan madlul juz'iyan au wa kulliyan huwa hakikah. Dan bermula barang yang telah terdahulunya barang daripada penamaan madlul akan juz'i dan akan kulli, dia itu tasmiyah hakikat. Jadi secara hakikat juz'i dan kulli itu adalah wasaf madlul, bukan wasaf lafal. Juz'i dan kulli secara hakikat adalah wasaf madlul, bukan wasaf lafal. Wa mahuna, dan bermula barang pada sini itu majaz.
min tasmiyatid dal bi ismil madlul, daripada penamaan dal itu yaitu lafal bi ismil madlul dengan nama madlul. Jadi jika dikatakan lafal juz'i dan lafal kulli itu adalah majaz. Karena secara hakikat kulli dan juz'i adalah madlul. Makna kulli, makna juz'i itu hakikat. Ketika dikatakan lafal kulli, lafal juz'i itu adalah majaz. Sama seperti majaz dan hakikat. Majaz dan hakikat lafal. Lafal majaz. Lafal hakikat itu hakikat. Makna majaz, makna hakikat itu majaz. Karena hakikat dan majaz adalah wasaf bagi lafal, bukan wasaf bagi makna. Kulli dan juz'i adalah wasaf bagi makna, bukan wasaf bagi lafal. Nah, mutawadiun yang mutawati oleh demikian kulli. Dalikal kulli isyarah kepada bahwa mutawati merupakan wasaf bagi kulli. Ya. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika tidak menegak oleh tasawur maknanya akan syarikah fihi, niscaya maka itu kulli mutawati jika samalah maknanya kulli pada afradnya kulli kal insan, seperti insan, setara maknanya. Fa innahu, maka bahsungguhnya insan itu sama, mutasawi makna, itu setara makna pada afradnya insan, daripada Zaid dan Umar dan selain keduanya. Sumia, dinamakan akannya kulli yang setara makna akan kemutawatian, diambilkan, dimustaqkan daripada tawatu'i, artinya tawafuki, artinya tawafuk setara, karena setara afrad maknanya, fihi padanya, ada bu? Maknanya insan, fihi padanya, tuan, hobian. Artinya tawafu, karena tawafu setara atau sama afrad maknanya, karena setara afrad maknanya lafal, fihi padanya makna. Pada yang mana? Artinya tawafu setara, karena tawafu afrad maknanya mana ya? Lafaz. Fihi padanya? Pada yang mana? Ya. Karena tawafu afrad maknanya lafaz, fihi pada yang mana? Jadi afradnya setara pada mana? Karena afradnya setara pada makna. Jadi makna hewanat yang ada pada Sidit itu setara dengan hewanat yang ada pada si Umar. Hewanat yang nabak Neo setara dengan hewanat yang nabak Nabi Adam. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika tafawud lebih kuranglah maknanya lafal pada afradnya makna bisiddati dengan bersangatan. Jadi makna yang terdapat pada satu afrad lebih kuat daripada makna yang terdapat pada yang lain. Atau takadum, artinya makna yang terdapat pada satu afrad lebih terdahulu daripada makna yang terdapat pada yang lain. Seperti bayat, putih. Fa inna ma'nahu, bahsungguh maknanya bayat fi salji pada salju, asyad itu lebih bersangatan minhu daripadanya makna pada aji gading gajah. Itu adalah contoh tafawud bisiddah. Tafawud bisiddah. Wakal wujud seperti makna wujud. Maka bahsungguh maknanya wujud fil wajib, pada wajib, artinya pada zat Allah, pada wajib wujud. Fil wajib artinya pada wajib wujud.
itu sebelumnya wujud fil mungkin, pada mungkin. Sama wujud pada Allah itu lebih terdahulu daripada wujud yang ada pada mungkin. Sama dengan makna wujud pada Allah itu lebih takadum daripada makna wujud yang ada pada yang mungkin. Fa musyakkikun, maka namanya musyakkikun. Sumiya bihi, dinamakan akannya kulli, bihi dengannya musyakkik, litaskikihi, karena peragunya kulli akan si nazir bihi padanya kulli. Jadi mengapa dinamakan musyakkikun? Karena makna tersebut membuat si nazir, orang yang teliti, ragu. Karena dia menimbulkan keraguan bagi si nazir, bagi peneliti. Fihi padanya kulli, pada basungguhnya si nazir mutawatiun, itu mutawati, itu mutawati. Pada basungguhnya mana? Itu mutawati, mutawati, mutawati setara dengan nazran, karena melihat kepada istira, kepada jihad istira afrad pada asal makna. Pada asal makna, ketika kita melihat kepada asal makna, diperdapatkan kepada seluruh afrad. Makna tersebut diperdapatkan kepada seluruh afrad, sehingga timbul sangkaan si nazir bahwa makna tersebut adalah mutawati atau ghairu mutawati, atau ketiadaan mutawati, karena melihat kepada jihad ikhtilaf. Ketika kita melihat kepada jihad ikhtilaf, maka dia bukan mutawati. Ketika kita melihat kepada jihad istira, sama dengan dia mutawati. Ketika melihat makna tersebut diperdapatkan kepada semua afrad, maka timbul dugaan bahwa dia adalah mutawati. Ketika kita melihat makna pada sebagian afrad lebih kuat atau lebih takadum daripada sebagian, timbullah dugaan bahwa dia bukan mutawati. Hewan nate orang na surah takadum ini. Ada mana? Hewania, hewan nate yang ada pada kita, itulah hewan nate yang ada pada Nabi Adam. Wujudnya yang tertakhir, yang hewan nate-nya mesti guna antara hewan nate yang namanya dengan hewan nate yang ada pada Nabi Adam. Apa? Tanya yang tertakhir, wujudnya yang tertakhir. Wujud hewan nate, ya hewan nate yang ada pada kita, itulah hewan nate yang ada pada Nabi Adam. Maka tidak takadum. Wa in ta'adda, dan jika berbilang-bilang oleh keduanya, artinya lafal dan makna. Lafal banyak, makna juga banyak. Kal insan, seperti insan dan faras. Lafalnya dua, maknanya dua. Fa mubayinun, niscaya maka itu tabayun. Sama dengan nisbah. Kalau ke, artinya bermula tiap-tiap daripada dua lafal bagi yang lain. Artinya kullu min gimana? Terus lagi. Mubayinun ay kullun ay kullun min lafzaini lil akhar Tiga. kabar Pak Sumia. Pak Sumia roh Pak Sumia Ke lil akhari. lil akhari Sumia mubayyin. bele lagi tinggal mentan oh ya tinggal mentan karena Sumia baju humang nah pelepan tak Persib je. Karena kita yang dipakai bahasa untuk baca-baca kitab memang Sumia
Artinya bermula tiap-tiap dari dua lafal bagi yang lain itu dinamakan akannya tiap-tiap lahu baginya yang lain akan ke tabayun. Lahu baginya yang lain karena tabayun makna tiap-tiap daripada keduanya bagi makna yang lain. Sama dengan tabayun adalah terjadi di antara nisbah makna lafal dengan makna lafal yang lain. Atau ta'addada lafzu faqat atau berbilang-bilanglah lafal faqat. Artinya ketiadaan makna seperti insan dan bashar. Seperti insan dan bashar. Famuradifun nisya maka itu taraduf. Bermula dari tiap daripada lafal bagi yang lain itu dinamakan akannya tiap-tiap akan taraduf lahu baginya yang lain. Karena taraduf karena berbedanya lafal lahu bagi yang lain. Artinya bermula tiap-tiap daripada dua lafal bagi yang lain itu dinamakan akannya tiap-tiap akan muradif lahu bagi yang lain li murada fatihi lahu karena muradifnya tiap-tiap lahu bagi yang lain karena samanya tiap-tiap lahu bagi yang lain artinya muwafaqahnya sesuainya tiap-tiap lahu baginya yang lain fi maknahu pada maknanya tiap-tiap. Kah Renan? Kah? Wa'zu dan bermula sebaliknya. Sebaliknya taraduf. Wahwa dan bermula dengan sebaliknya taraduf itu bahwa berbilang-bilang makna ketiadaan lafal. Seperti bahwa ada bagi lafal itu dua makna, satu lafal dua makna. Itu jika adalah lafal itu hakikat pada keduanya. Itu hakikat pada keduanya artinya dua makna. Ka qur'i seperti lafal qur'i bagi hid dan tuhri. Fa mustarikun maka lafal tersebut dinamakan dengan lafal mustarik. Artinya istirak. Karena istirak dua makna fihi pada lafal. Jika satu lafal memiliki beberapa makna, jika kedua makna tersebut merupakan makna hakikat bagi lafal, maka lafal tersebut dinamakan dengan lafal istirak. Jelas? Dengan istirak adalah lafal yang memiliki dua makna dan kedua makna adalah makna hakikat. Wa illa dan jika tidak, artinya jika kedua makna tersebut bukanlah makna hakikat keduanya. Wa illa dan jika tidak, artinya jika tidak adalah kedua makna adalah makna hakikat, niscaya maka itu hakikat dan majaz. Maka lafal tersebut adalah lafal hakikat dan majaz. Hakikat bagi satu makna, majaz bagi makna yang lain, bukan lafal istirak. Seperti asad bagi haiwan muftaris, seperti lafal asad bagi haiwan muftaris dan bagi rajulun syuja. Sama dengan asad memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah haiwanul muftaris dan makna yang kedua adalah rajulun syuja. Makna yang pertama adalah makna hakikat, makna yang kedua adalah majaz. Wa inna ma lam yaqulu dan hanya saja tidak berkata oleh mereka itu au majazani akan au majazani atau majaz keduanya. Padahal wa illa jika tidak, artinya jika makna tersebut bukanlah makna hakikat keduanya. Sama dengan boleh jadi satu hakikat, satu majaz atau boleh jadi majaz keduanya. Benar? Ketika dikatakan wa illa jika tidak, artinya jika keduanya bukanlah makna hakikat, maka timbul dua kemungkinan. Yang pertama satu hakikat, satu majaz. Yang kedua adalah majaz keduanya. Akan tetapi mengapa para ulama tidak mengatakan atau majaz keduanya pula? Beserta pasungguh pekerjaan boleh oleh bahwa yatajawwaza fil lafzi majaz pada lafal dimajazkan pada lafal daripada ketiadaan bahwa ada lahu baginya lafal itu makna hakikat. Kama huwal asah al ati, sebagaimana barang yang bermula dari barang itu asah yang selagi akan datang. Karena pendapat asah yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya, boleh suatu lafal memiliki dua makna, yang kedua makna tersebut adalah makna majaz keduanya tanpa terdapat makna hakikat. Ya, maka yang lebih cocok adalah ditambahkan au majaz keduanya. Karena suatu lafal boleh memiliki makna majaz tanpa terdapat makna hakikat. Benar? Ka'anau seolah-olahnya pembagian, seolah-olahnya apa?
seolah-olahnya pembagian itu sabit karena bahwa sungguh ini pembagian yaitu manjat keduanya, itu tidak sebutlah wujudnya pembagian. Memang secara konsep bisa, secara akal bisa, tetapi secara wujud tidak ada dalam kalam Arab terdapat satu lafal yang memiliki makna manjat keduanya tanpa terdapat makna hakikat, tidak ada. Kamu deh? Kakak? Nào để ăn? Nào để ăn? Ăn nào? Kamu deh? Wal alam, dan bermula alam itu barang, artinya lafal ayyana sama dengan ma adalah nakirah mausufah. Ayyana yang mentayinkan ianya barang akan musammanya barang, tertayin musamma. Kharajan nakirah, keluarlah nakirah, karena nakirah tidak mentayinkan musamma. Bil waz'i, tertayin bil waza'. Bi waz'in dengan waza' yang satu. Bi waz'in dengan waza'. Keluarlah ketinggalan ma'rifah. Karena ketinggalan ma'rifah seperti isim isyarah, isim mausul, isim zamir, tertayinnya bukan dengan waza, tapi tertayinnya dengan karinah kharijiyah. Dengan karinah kharijiyah, bukan tertayin dengan waza. Karena ketika di waza tidak tertayin. Jelas kah? Fa inna kullan minha, maka bahwa sungguh tiap-tiap minha daripadanya isim ma'rifah itu tidak mentayinkan ianya tiap-tiap akan musammanya tiap-tiap bil waz'i dengan waza, akan tetapi bi amrin akhar dengan perkara yang lain yaitu karinah kharijiyah. Fa anta, maka bermula anta, contoh innama itu hanya saja mentayinkan ianya anta akan musammanya anta bi karinah kitab, dengan karinah kitab. Jadi secara waza tidak tertayin karena dia termasuk ke dalam waza am li khas, wada'am li khas. Yang mana? Ya. Ya, wada'am li khas. Wada'am karena ketika dihadirkan adalah mana kulli. Li khas diwada'kan bagi khas. Jadi wada'am li khas tertain ketika terdapat karinah. Kale la biwad'ihi, bukan dengan waza'nya anta. Jadi anta ketika diwaza' itu tidak tertain. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya anta itu hanya saja diwaza'kan akannya anta bagi barang yang diistimalkan akannya anta fihi padanya barang min ayyi juz'in, daripada sekira-kira juz'u, daripada sekira-kira juz'i, diwaza'kan bagi barang yang diistimalkan akannya anta fihi padanya barang min ayyi juz'in, daripada sekira-kira juz'i. Coba surah jika la ilmu waza' diwaza'kan setiap individu. coba Juzuk daripada anta yang bersaudara hitam karena hitam. Diwaza'kan bagi ma yang diistimalkan akannya anta fihi padanya ma fi ayyi juz'in, pada sedimana juz'i. Jadi anta tersebut diwaza' kepada kitab yang muzakkar. Maka siapa saja yang menjadi kitab muzakkar tersebut diwaza'kan bagi kitab
muzakkar. Maka anta tersebut bisa dipakai kepada seluruh juz'i daripada mukhitab muzakkar. Jadi diwakilkan kepada mukhatab muzakkar. Siapa saja. Jadi ketika dipakai kepada dron sama dengan tertain bahwa anta tersebut drone. Ketika diwaza ya, yaitu ketika diwazakan kepada mukhatab muzakkar. Ketika dipakai tertainlah anta tersebut kepada orang tertentu. Ketika waza tidak tertain. Nah, kalau itu ya. Wa ma dzakartuhu dan bermula barang yang aku sebut akannya barang aula itu lebih aula daripada perkataan asal. Alam mauzi'a barang yang diwazakan akannya barang lima anan pada bagi makna la yatanawwalu ghairahu yang tidak mencakup ianya makna akan selainnya makna. Itu adalah perkataan asal. Jadi perkataan Imam Zakaria lebih aula dari segi bahwa perkataan Imam Zakaria lebih ringkas daripada perkataan asal. Ya, lebih ringkas. Fa'in kana ta'yinuhu maka jika adalah ta'yinnya artinya musamma kharijian pada kharij niscaya alam syakas terta'yin musamma pada kharij. Fahuwa maka bermula dengan alam syakas itu barang yang menta'yinkan akannya barang akan musammanya barang pada kharij dengan wadha. Maka keluarlah alam yang datang ianya alam akan istirahat. Keluarlah fala maka tidak keluarlah alam yang datangnya alam akan istirahat. Alam yang timbul istirahat tidak akan mengeluarkan alam tersebut daripada alam. Jelas. Jadi alam ketika istirahat tetap tertain musamma. Ka Zaidin seperti Zaidin sumiya bihi dinamakan sumiya dinamakan bihi dengannya Zaid akan tiap-tiap pada jamaah. Setiap orang dinamakan Zaid. Satu kampung nanti Zaid. Jadi Z tersebut masih terta'yin. Masih terta'yin. Karena timbul isyra' jadi tanawul li ghair, tanawul Z li ghair bukan biwat'in wahidin. Tanawul Z bagi ghair bukan biwat'in wahidin, tapi bi ta'adudil wadha'. Memang Z mina Z dalam satu kampung 20 roh. Ketika ada Z ya tanawul urung lain. Jadi tanawul Z kepada orang lain bukan dengan wadha yang satu, tapi tanawul Z kepada banyak orang dengan beberapa wadha. Sedangkan dengan iktibar wad'an yang satu tetap terkhusus kepada musamma tertentu. Wa illa dan jika tidak dengan bahwa adalah ta'yinnya musamma zihniyan pada zihin fa alam syakas alam jinsin niscaya maka itu alam jinih. Itulah beda antara alam syakas dan alam jinih. Alam jinih terta'yin musamma pada zihin. Alam syakas terta'yin musamma pada kharij. Jelas. Artinya ma ayyana musammahu barang yang menta'yinnya barang akan musammanya barang fi zihin. Pada zin dengan wadha dengan bahwa diperhatikan akan wujudnya musamma fihi padanya zin. Jadi ketika diwadha alam jinah dihadirkan makna, dihadirkan afrad dalam zihin tertentu, kemudian diwadhakanlah lafal kepada makna yang ada dalam zihin. Jadi diwadha kepada makna yang terdapat dalam zihin, bukan makna yang terdapat pada kharij. Ka usamah seperti usamah alam bagi sabu artinya bagi mahiyahnya sabu yang hadir pada zihin. Jadi seorang ketika membaca alam jinah dia hadirkan mahiyah sabu dalam zihin, kemudian dia wazakan satu nama kepada makna yang hadir dalam zihin, maka tertain pada zihin. Wa amma ismul jinsi dan adapun bermula isim jinah sama dan dinamakan akan isim jinah akan isim mutlak. Fahuwa niscaya maka bermula dianya isim jinah di sisi jam'an satu jam'ah daripada muhaqqiqin itu barang yang diwazakan akannya barang li syai'in bagi sama dengan li fardin
syai'an fi jinsi, bagi farad yang mencakup ianya farad pada jenisnya barang. Kale sama dengan berdasarkan pendapat tersebut antara nakirah dan isim jenis sama. Iktibar afrad. Isim jenis itulah nakirah. Kakak, pendapat tersebut isim jenis sama dengan nakirah. Karena iktibar farad yang tidak tertentu. Barang yang diwazakan akannya barang li syai'in, artinya li fardin mubhamin. Bagi farad yang mubham. Li syai'in artinya li fardin mubhamin, bagi farad yang mubham pada jenisnya barang. Kali. Wasaya tidak selagi akan datang idhahnya isim jenis pada pembahasan mutlak. Jadi pembahasan isim jenis akan dijelaskan panjang lebar pada pembahasan mutlak. Karena nama lain daripada isim jenis adalah isim mutlak. Kali. Wa indal asli, maka bermula dianya isim jenis di sisi asal. Tab'an karena mengikuti di jam'an bagi satu jamaah. Wahwa dan bermula dianya isim mutlak atau isim jenis. Wahwa dan bermula dianya pendapat itu mukhtar. Itu barang yang diwazakan akannya barang bagi mahiyah mutlakah. Sama dengan berdasarkan pendapat asal, isim jenis adalah sesuatu yang diwazakan bagi mahiyah. Sama dengan isim jenis adalah diwazakan kepada ma'ani yang ada dalam zihin. Mutlakah tanpa kait, tertayin pada kharid atau tertayin pada zihin. Nah, jelaskah? Isim jenis diwazakan bagi mahiyah mutlakah, bagi ma'ani yang ada dalam zihin. Isim jenis diwazakan bagi ma'ani yang ada pada zihin. Artinya daripada ketiadaan bahwa ditakayinkan akannya mahiyah min ghairi an Bu? Min ghairi an tu'ayyana fil kharid au fi zihin. Daripada ketiadaan bahwa ditakayinkan akannya mahiyah fil kharid, pada kharid atau pada zihin. Jadi semata-mata madalah dia ada mahiyah, madalla ala mahiyah bila kaidin, hana kaid. Itulah isim jenis berdasarkan pendapat asal, pendapat yang kedua. Tanpa iktibar afrad. Kalian. Daripada keadaan bahwa ditayinkan akannya mahiyah pada kharid dan pada zihin, seperti asad, nama bagi mahiyah sabu. Seperti asad, nama bagi mahiyah sabu. Kalian. Mahiyah asad, nama bagi mahiyah sabu. Ya. Asad. Apa tu? Asad dia adalah perasaan. Aga. Asad nakirah apa isim jenis? Isim jenis biji nakirah apa juga? Apa nak? Sebenarnya kan nakirah iktibar farad yang syai' fi jinsi. Mohonnya dijadikan asad tersebut sebagai isim jenis tanpa iktibar afrad, hanya semata-mata adalah dia ada mahiyah mutlakah. Seperti asad, nama bagi mahiyah sabu. Asad tak jadikan sebagai isim jenis, maka dia adalah nama bagi mahiyah sabu. Wa isti'maluhu fiha. Dan bermula isti'malnya isim jenis fiha, itu sabit padanya mahiyah. Jadi isim jenis dipakaikan pada mahiyah, bukan dipakaikan kepada afrad. Jelas? Kah? Hah? Pak Kamal, Pak. Wa isti'maluhu fiha, dan bermula pemakaiannya isim jenis fiha padanya mahiyah. Asad. Oh ya. Ya, hai. Asad isim jenis juga. Hai lebih mengarah pada Ron.
Wa istiamalu dan bermula istiamalnya asad pihak padanya mahiyah. Kaan seperti bawah dikatakan orang asad ajra'u. Bermula asad itu lebih buas daripada serigala. Itu seperti bahwa. Itu sampai seperti sebagaimana barang dikatakan orang Usamah, bermula Usamah itu lebih buas daripada Su'alah. Sama dengan isim jinnah dan alam jinnah sama-sama dipergunakan bagi mahiyah. Jelas, sama-sama dipergunakan bagi mahiyah. Cuma beda, mahiyah isim jinnah adalah dipergunakan kepada mahiyah tanpa tertain, sedangkan alam jinnah dipergunakan kepada mahiyah yang tertain pada zihn. Jelas, sama dengan terdapat persamaan antara isim jinnah dan alam jinnah. Persamaan antara isim jinnah dan alam jinnah adalah sama-sama dipergunakan kepada mahiyah. Sedangkan perbedaan antara isim jinnah dan alam jinnah adalah isim jinnah dipakaikan kepada mahiyah yang tidak tertain, sedangkan alam jinnah dipergunakan kepada mahiyah yang tertain. Jelas? Ya, intinya sama-sama dipergunakan kepada ma'ani yang ada dalam zihn. Perbedaan tertain atau tidak tertain. Wayudallu dan menunjuki, wayadullu dan menunjuki di atasnya tibar ta'yin pada alam jinnah. Apa dalilnya sehingga kita mengatakan bahwa pada alam jinnah tertain, sedangkan pada isim jinnah tidak tertain. Dan mendalalah di atas i'tibar ta'yin pada alam jinnah oleh berlaku segala hukum-hukum lafal bagi yang ada yang hukum lafal bagi alam syakhs alaihi di atasnya alam jinnah. Apa dalilnya sehingga kita mengatakan bahwa alam jinnah tertain? Dalilnya adalah karena hukum-hukum yang berlaku bagi alam syakhs, hukum tersebut juga berlaku pada alam jinnah. Kaman sarfi, seperti menegah sarah beserta ta. Menegah sarah beserta ta itu adalah hukum yang berlaku bagi alam syakhs. Hukum tersebut juga berlaku pada alam jinnah. Wa hal minhu dan menjatuhkan hal minhu daripadanya alam jinnah. Alam jinnah sah dijadikan sebagai sahib hal. Sama dengan itu tandanya bahwa dia adalah ma'rifah atau tertain. Seumpama hadza Usamah muqbilan. Bermula ini itu Usamah, hal keadaannya Usamah itu menghadap. Jadi Usamah tersebut sah dijadikan sebagai sahib hal. Wa istimalu alam jinnah dan bermula pemakaian alam jinnah atau isim jinnah ala qaulis sani. Di atas pendapat yang kedua, isim jinnah berdasarkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Subki. Pendapat asal, pendapat Imam Subki. Mu'arifan, hal keadaan isim jinnah. Mu'arifan, hal keadaannya isim jinnah itu dimakrifahkan atau dinakirahkan. Fi fardil muayyani, pada farad yang tertain atau pada farad yang mubham, daripada sekira-kira mencakupnya farad di atas mahiyah hakikiyun, itu hakiki. Jadi pemakaian dasar isim jinnah dan alam jinnah adalah di atas mahiyah, bukan di atas afrad. Pemakaian dasar isim jinnah dan alam jinnah adalah di atas mahiyah, bukan di atas farad. Akan tetapi jika alam jinnah atau isim jinnah dipakaikan kepada farad yang tertain atau tidak tertain, sekira-kira diiktibarkan bahwa afrad tersebut adalah bagian daripada mahiyah, sama dengan pemakaian tersebut adalah dianggap sebagai pemakaian hakikat, belum menjadi majaz. Kait min haitsu istimalihi alal mahiyah, dengan kait bahwa afrad tersebut terdapat mahiyah pada afrad. Dengan iktibar terdapat mahiyah pada afrad. Apabila sama dengan apabila isim jinnah atau alam jinnah dipakaikan kepada afrad tanpa mengiktibarkan mahiyah terdapat pada afrad, sama dengan dia adalah majaz. Jelas? Kah? Boleh? Kah? Belum? Mu'arafannya boleh
ke hal isim jenis atau kembali. Nyan ke isim jenis dok. Halani min ismil jinsi. Jadi muarrafan atau munakkaran itu adalah hal bagi isim jenis. Karena kita cara tanda kira, kamu nah. Isim alam ma'rifah, kita cara dapur nakirah, kamu nah. Maka hal kepada nakirah dok. Unong kalian dasar isim jenis dan alam jenis dipakaikan kepada mahiyah, jelas. Bukan dipakai kepada afrad. Timbul pertanyaan, jika isim jenis atau alam jenis dipakaikan kepada afrad, apakah hakikat atau majaz? Karena sudah keluar daripada istimal dasar. Istimal dasar daripada alam jenis dan isim jenis adalah bagi mahiyah, bukan bagi afrad. Timbul pertanyaan, jika alam jenis atau isim jenis dipergunakan bagi farad, apakah hakikat atau majaz? Jawabannya adalah jika isim jenis atau alam jenis dipergunakan pada afrad, apakah afradnya adalah bagi farad? Apakah faradnya tertain atau tidak tertain? Dengan mengiktibarkan bahawa pada afrad terdapat mahiyah, sama dengan penggunaan tersebut adalah hakikat. Dalam arti kata, jika isim jenis atau alam jenis dipergunakan bagi farad tanpa mengiktibarkan bahawa mahiyah wujud pada farad, sama dengan itu adalah majaz. Kale. Ini nak nukil Syekh Mustafa Abdul Nabi tinggal long jamun. Jadi ke jamun? Jadi jamun lah, dekat mulang taknya. Dalam catatan kaki. Nah, cepat apa? Penggunaan isim jenis nah awak ini. Dipegah no kan? Ketika alam jenis dipakai kepada afarat dan majaz. Nampak no? Nampak sama dengan nak kai no. Majaz apabila tanpa mengiktibar bahawa mahiyah wujud pada farad. Maka lupa tanya no kelarnya jamun nak tinggal no. Diingat kan mulang matang mulang ini. Mulang wa baleng ku di. Umpama fawa mawzu'un satu fokus satu wa fi alam jinsi zihniyun li'annahu mawzu' li mahiyah malhuzah ta'yinuhu fi zihn bikan inazar an afradihi kayak fawa maka alam jenis diwarakan bagi hakikat muttahidah fi zihn musyakhasah fi, jadi tertain pada zihin allati lam tulahat, tidak diperhatikan pihak padanya mahiyah akan afrad al-badata sekali-kali. Ghaira annahu yadullu ala ahdiyatil afrad fi zihnil muqatta bi hurufihi wa hayati la bi wasilati al-ta'rif fa istimaluhu, maka bermula istimalnya alam jenis fi fardin kharijin, pada farad yang khariji, mubhamin au muayyanin, apakah farad tersebut mubham atau tertain, seumpama lakitu Usamah fafirra minhu wa hadza Usamah muqbilan, sama dengan contoh kedua illa kita Asamah fafirra minhu yang adalah mubham, wa hadza Usamah yang adalah tertain bi karinah isyarah, hadza Usamah sama dengan tertain bi karinah isyarah, muqbil majaz itu majaz ala di atas barang yang mentasrih bihi dengan barang oleh Ibnu Hajib Warrazi, la hakikatun, bukan hakikat, kama tawahama, sebagaimana yang terpeleset akannya pemahaman oleh Sa'ad atas Tazani, wa tabahu mahali kagikut nyanjib, wa khairuhu, dan selainnya sama dengan maka karya teman-teman ulama. Lianna afrad, karena afrad wa in kana mustalziman li hakikat, sekalipun melazimi bagi hakikat, lakin min haitsu hiya la min haitsul huzur, bukan naruh mana karya kan? Tapi itu mana karya kayak no? Min haitsu daripada segera-gera istimal alam haya. Sama naruh mana karya? Khilaf sama dengan mana karya ketika tak pakaikan pada afrad dengan tak itibar bahwa pada afradnya terdapat mahiyah, kemudian dia tetap macam hakikat.
Angka yang hilang macam mana? Enangka. Nahu hadza Usama, bermula ini itu Usama. Hadza Usama. Sama dengan yang dipakai kepada farad. Karena karinah hadza. Hadza isyarah kepada maksus, kepada mafil kharis. Sama dengan Usama tersebut dipakaikan kepada farad, bukan kepada mahiyah. Wal asad dan asad, al asad sama dengan yang adalah isim jinnah yang dimakrifakan. Au asadun juga dipakai kepada farad karena karinah isyarah terkait. Au in ra'aita Usama, jika engkau lihat kang Usama. Nah, menyatakan Usama, ra'aita Usama, sama dengan Usama tersebut dipakai kepada kharis. Mengapa? Karena Usama yang dipakaikan kepada ma'ani hanya dekelon. Kamana? Kan hanya handu laulero uma asamah dengan plung Pak, handu. Sama dengan in ra'aita, jika engkau lihat, sama dengan mengindikasikan bahwa Usama dipakaikan kepada farad, bukan kepada ma'ani. Karena ma'ani yang ada dalam zihin tidak bisa musyahad disaksikan. Au asad, atau jika engkau lihat akan al asad atau asad dan atau akan asad, fafirra minhu, niscaya maka lari olehmu minhu daripadanya dia Usama, asad atau asadan. Ya, wallahu a'lam bishawab, walillahil marji'ul ma'ab. Nah, boleh ya? Sehingga ka ilmu istiqaq ah. Apa dah lah? Wallahu a'lam bishawab. Kau kau yang lain. Kau jangan. Hah? Amak naik belum dah? Balik. Balik. Pai. Balik. Belum. Insya-Allah. Bekas naik mulang. Paulun bro. Hah? Naik mulang dah. Oh, mulang. Naik mulang dia kadek dah. Ayo. Ayo, dah.